Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada saat ini, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita saat teduh sebentar, kita menaikkan syukur kita ke hadirat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita satu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang maha baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kerinduan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh layak untuk masuk hadirat-Mu Bapa. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami musrahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah hanya kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi tempat ini Tuhan. Terlebih melingkupi hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Engkau Tuhan. Kita memuja Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji bagi Namamu, sembah dan puji bagi Namamu, sembah dan puji bagi Namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi Namamu. Haleluya Yesus. Sembah dan puji bagi Namamu. Sembah dan puji bagi Namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sungguh-sungguh, mari kita katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, sebagai Raja.
sebagai raja. Diri kita takkan ditinggikan dan dipuji. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Sembarang puji bumi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah
Ini hati kami ya Tuhan Yesus. Ini hati kami rindu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pujilah hati kami ya Tuhan Yesus. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, Aku rindu padamu. aku cinta padamu Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah Nabi sembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah Nabi sembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Luar biasa saudara, saat ini kita boleh datang kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian Sungai Sukacita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Dapat sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Dengan bersuka, pujiku di setiap waktu. Dapat sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujiku setiap waktu. Dapat sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamaku. Mengalir bersamaku. Bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam perjalananku. Mengalamimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitamu mengalir. Mengalir bersamaku. Bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam perjalananku. Mengalamimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Selamanya selamanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Dari kemuliaan berkumpul kita masih tetap sukacita memuji Tuhan. Tapi dengan satu syarat dulu. Kita menyanyikan tahun pembebasan, tapi kita komitmen dari hati kita. Kita mau tanggalkan segala masalah kita, segala kesedihan kita, segala kecewa kita, biar sukacita itu kita boleh dapatkan. Haleluya. Haleluya.
Kembali, puji Tuhan. Kita sudah dengan sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita. Kita mengundang Roh Kudus biarlah senantiasa mengurapi hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah Roh Kudus ada di tempat ini. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi katakan, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Yesus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari kita buka hati, buka hati untuk buka hati mengenalmu Yesus. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa hati. Undang kita untuk bangkit berdiri. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau dapat penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk buka hati mengenalmu Yesus. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Buka hati menghadapmu Yesus. Janganlah kami memenuhi kami dengan pasal Allah Maha. Sekali lagi buka hati. Buka hati. Aku menyembahmu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Janganlah lawanlah kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus. Janganlah dengan kuasa kuasa apa Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan lawatan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus yang begitu besar dan luar biasa akan menjamah melawat umat-umat-Mu hari ini Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah pikiran kami jemaat-jemaat-Mu, supaya kami mendapatkan kuasa firman-Mu itu Tuhan, tertanam di dalam hati kami. Kami mau dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan memang tanpa dikenal, disayang ya. Saya kenalkan, nama saya Pendeta Andreas Runtu, tapi bukan Ambruk ya. Kalau tambah hal Ambruk, jadi Runtu ya. Andreas Runtu, anak 2, istri 1. Pelayanan saya ada di perumahan Citra Garden 1 ya. Kalinya banyak itulah ya, kali deres ya. Nah, puji Tuhan pagi hari ini saya kemarin waktu dihubungi, saya tanya temanya apa. Wah, mengucap syukurlah. Nah, jadi sesuai dengan tema hari ini, di mana bersukacita, berdoa, bersyukur. Jadi ada 3B. Saya ambil tema hari ini 3B, ya kan? Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Mungkin kalau kita bersukacita, mungkin ada ya. Berdoa juga mungkin bisa. Tapi ini untuk bersyukur kadang-kadang susah sulit.
Ya sudah susah sulit lagi ya. Mungkin waktu senang kita bisa bersyukur, ya kan? Tapi waktu susah mungkin bisa juga. Nah ini. Tapi untuk berkepanjangan. Nah ini. Ya kan? Kayak tadi malam saya dapat firman dari Ibu Gembala tentang Mazmur 118 pas yang terakhir di ayat 29 itu saya benar-benar ya. Katanya begini apa? Bersyukurlah sebab dia baik bahwasanya selama-lamanya. Nah ini mengucap syukur dalam waktu senang boleh, mengucap syukur dalam waktu susah boleh. Tapi ini kadang-kadang yang sangat sulit mengucap syukur dalam berkepanjangan ini yang susah. Selama-lamanya bisa enggak? Ya kan? Mungkin kita yang realita hidup kita bisa dapati. Ya. Nah kita buka saja di dalam, sebenarnya saya mau nyanyikan lagu tapi waktu kali ya. Ada lagu, memang 2 bulan lalu saya sudah Agustus kalau tidak salah, habis pujian penyembahan di gereja, habis doa, tiba-tiba Tuhan suruh ya buka ayat ini, nyanyikan lagu. Saya menyembah. Nah Tuhan kasih lagunya ini. Masih boleh ya? Saya mau nyanyikan pujian ya. Mana gitarnya? Yang sana tadi saya pagi itu. Wow. Tadi pagi saya lajarin lagi supaya enggak lupa. Oke. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati bersama-sama masukkan namanya. Saudara, ayat ada di Mazmur 34 ayat 1 dan 2, ayat 2, 3 sampai 4 ya. Coba kita sama-sama nanti coba saudara baca. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita semua bersama-sama masukkan namanya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita semua bersama
Terus waktu ditelepon, apa temanya? Mengucap syukur. Makanya saya nyanyikan pujian ini. Artinya dari Mazmur ini dia apa? Dari dorongan dari hatinya dia mau mengajak ya kita memuji Tuhan dalam roh. Kita memuji jangan dengan jasmani kita, saudara. Amin. Memuji Tuhan dengan roh. Maka kita akan rasakan hadirat Tuhan. Mungkin kalau jasmani seperti orang-orang dunia itu mengucap syukur, ya kan? Tetapi kita sebagaimana yang kita lihat di dalam Mazmur 12 ayat 12, di sini ada Rasul Paulus ya kepada jemaat, pesannya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia dikatakan Roma 12 ayat 12, mungkin ini ayat hafalan ya. Roma 12. Belum nanti aja, belum ini di luar konteks. Roma 12 ayat 12 kita bacakan. Siapa yang bisa baca? Roma 12 dia katakan begini, ya. Bersukacitalah apa katanya? Lupa saya. Saya tadi catatannya rupanya Roma 12. Siapa yang baca tolong baca. Roma 12 ayat yang ke-12. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berbunyi, ada yang suaranya keras? 1, 2, 3, 4. Ya. Nah ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk ini tanda satu ucapan syukur juga. Ya, dikatakan di mana pesan ini dikatakan mengucap syukurlah dalam pengharapan, dalam kesesakan dan berdoa. Karena dari sini kita lihat bagaimana mengapa Rasul Paulus mengatakan sedemikian. Karena pada saat itu situasi dunia seperti sekarang ini. Cari duit susah. Saya tadi naik kereta api begitu. Dengaran begitu, cari duit susah. Cari duit susah. Tapi saya naik yang lokomotif. Sukses. Itu, ya. Jadi pilih mana? Jasmani atau rohani? Nah kalau kita memilih yang rohani itu sukses tadi itu naik lokomotif. Sukses. Cari Tuhan sukses. Tapi ini cari duit susah. Cari duit susah. Ini. Nah rupanya pada saat di zamannya Rasul Paulus pada saat itu dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Kita semua punya pengharapan. Amin. Tapi bagaimana caranya kita mempunyai satu ucapan syukur kepada Tuhan yang memberi kita hidup, yang memberi kita napas, yang memberi kita bisa bergerak. Kita lihat itu seperti ikan itu. Ikan di akuarium tuh, ini kira saya akuarium. Kalau ada ilustrasi lagi ya. Akuarium tuh ikan tuh. Haleluya. Puji Tuhan. Coba lihat ya, di dalam air haleluya. Begitu juga waktu akuariumnya jatuh pecah. Dia selalu dalam kan tidak ada air, dia tetap juga haleluya, puji Tuhan. Itu anak-anak Tuhan begitu, ya. Nah jadi rupanya pada saat itu dikatakan karena di dalam Roma tadi, karena dalam bersukacita tadi, dalam bersabar, dalam bertekun itu adalah tanda bahasa, ya. Tanda bahasa orang yang siap mengucap syukur. Amin. Ini. Jadi dikatakan bersukacita, bersabarlah dan bertekunlah, itu tandanya adalah orang-orang yang siap mengucap syukur. Itu yang pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada saat. Begitu juga dengan kita. Kalau Bapak Gembala kasih tema ini, harus kita ucap syukur. Bersukacita, berdoa, ya, dan juga langsung bersyukur. Seperti ikan tadi, dalam di darat, baik di laut, dalam waktu senang, waktu susah dia mengucap syukur. Ya,
Nah, begitu juga dalam coba. Bagaimana inti dari ucapan syukur? Ayo. Hari ini mungkin banyak berkat buat saudara ya. Inti dari mengucap syukur, satu poin pertama. Nah, rupanya dari hal ini, inti dari mengucap syukur artinya, karena saya katakan juga begini. Ini mengganggu aja ya. Nah ya, karena mengucap syukur itu adalah suatu hidangan, saudara. Ya, suatu hidangan jiwa dan hiasan napas kita. Dalam beribadah kita memuji Tuhan seperti tadi kita memuji Tuhan. Ya kan? Pemimpin pujian. Kalau tidak bernapas bagaimana? Pujian bagaimana? Iya kan? Nah, jadi ucapan syukur itu yang ada di dalam diri kita ini suatu hidangan jiwa. Mengucap syukur itu adalah hidangan jiwa kita dan hiasan napas kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi lalu inti dari mengucap syukur di sini saya biasanya begini. Yang pertama adalah apa? Karena kehendak Allah seperti tema tadi, ya kan? Mengucap syukur. Kita buka di dalam Tesalonika tadi. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat yang ke kacamata tadi mana nih kacamata? Ayo. Siapa yang bisa bacain? 1 Tesalonika pasal yang ke Ayo kita baca sama-sama. Yaitu kita seperti tema kita. 321 ayat 16 sampai 17 dan 18. 321 bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur, inti dari mengucap syukur adalah atas dasar kehendak Allah. Karena itulah katanya, ditekankan paling bawah 18 di situ dikatakan sebab itulah yang dikehendaki siapa? Allah. Jadi kita jangan bosan-bosan mengucap syukur. Kadang-kadang bosan kita. Jenuh. Apalagi bahasa-bahasa sekarang. Ya. Bahasa-bahasa yang tren sekarang. Tetapi kita tidak mau, jangan terpengaruh, jangan ter-KPK. Saya tahu ter-KPK. Kepancing, pengaruh, kejebak. Akhirnya kecolongan. Coba kita lihat dari realitas sekarang ini. Yang saudara pegang. Itu pengaruh. Ya. Seperti yang boleh dikatakan, mungkin itu ya boleh dikatakan itu sudah katanya ini ya. Saya bukan anti. Tetapi kita bisa menjaga diri kita, jangan sampai kita ter-KPK. Ter-KPK tadi itu, kepancing, pengaruh, kejebak dengan keadaan kita jauh. Yang dulunya kita mengucap syukur selalu. Seperti kesaksian tadi malam rupanya banyak kesaksian juga Bapak ya. Tentang mengucap syukur, ya. Saya disuruh mengucap syukur, suruh bersaksi, saya bilang besok aja dah sekalian. Satu paket, ya kan. Nah ini. Nah rupanya tadi saya katakan, inilah mengucap syukur ada satu hidangan. Hidangan jiwa kita ini kita harus persembahkan kepada siapa? Allah. Karena mengucap syukur. Yang kedua, sudah kewajiban kita. Seperti Mazmur yang saya nyanyikan tadi. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Ya, waktu apa? Jadi dalam waktu setiap saat, setiap waktu, setiap masalah, saat apapun kita mungkin susah, waktu apapun mungkin kita kesulitan, mungkin masa-masa sukar, kita harus mengucap syukur. Karena sudah menjadi satu apa katanya? Kewajiban kita anak Tuhan harus mengucap syukur. Yang ketiga, mengucap syukur adalah
berasal dari pengalaman. Itu yang terjadi, ya. Seperti tadi malam kesaksian-kesaksian bapak-bapak, ibu-ibu, ada pengalaman ditolong Tuhan. Karena apa? Dekat sama Tuhan seperti Bapak Gembala. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, rupanya hal inilah yang itu satu kewajiban kita dan juga pengalaman kita. Saudara, pengalaman kita berbeda-beda, saudara. Ya. Ada yang ya tadi tuh. Ada yang standar, ada yang di bawah standar, iya kan? Ada yang mungkin ada yang miring sebelah, ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, ada yang tanjakan, ada yang turunan. Ya. Jadi masalah persoalan itu tidak, tetapi intinya harus kita belajar mengucap syukur. Ya, jangan bosan-bosan mengucap syukur karena itu hidangan jiwa. Karena kita siapa yang kasih napas kita, ayo? Tuhan kan? Ada nggak napas? Ada napas buatan di sini, oksigen di. Itu juga terbatas. Tetapi Tuhan kalau sampai hari ini, kalau sampai detik ini kita bisa bergerak, kita bernapas, kita mengucap syukur. Itu karena Tuhan. Coba, saya mau tantang saudara. 1 menit nggak bernapas, coba tahan. Bisa nggak? Coba Pak Gembala, 1 menit. 1 menit aja nggak bernapas, tahan nih. Magep-magep, pengap-pengap. Jadi kita bersyukur, saudara, kalau hari ini sampai hari ini adalah Tuhan yang itu kewajiban kita, ya mampu harus. Lalu yang keempat adalah mampu, ya mampu memberkati hidup kita, yaitu seperti tadi, ya kita mengucap syukur, ya kalau sampai hari ini kita boleh bernapas, dikatakan di dalam. Ya, kita buka dalam Efesus 5:20 tadi lupa. Ya. Supaya saudara lebih Efesus 5 Efesus 5 ayat yang ke-20. Ini mungkin sudah sering sekali disampaikan, ya. Nah, kita baca sama-sama. 3 2 1. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi mengucap syukur senantiasa itu artinya terus menerus tanpa bosan-bosan, senantiasa. Ya, seperti tadi. Ya, di dalam ayat tadi, ya berulang-ulang terus menerus tanpa bosan-bosan, itu senantiasa. Nah ini kita ditantang loh hari-hari ini. Bisa enggak kita? Itu tadi bilang mungkin waktu susah kita bisa bertahan. Mungkin waktu kita senang, wah itu lebih senang mengucap syukur. Tapi di dalam waktu berkepanjangan, bisakah kita bertahan mengucap syukur? Nah ini, nah rupanya senantiasa artinya terus, tidak ada. Walaupun mungkin Tuhan bawa kita ke gunung-gunung, ke bukit, ke lembah-lembah, persoalan hidup kita dibawa Tuhan mengucap syukur. Pada satu saat nanti kita akan melihat, ya, kuasa tanda-tanda mujizat yang kita itu akan kita lihat. Kalau kita dikatakan tadi, kita akan mampu mengucap syukur. Mampu mbak kita dalam itu, ya. Nah, itu akan membahas Ayub 42. Dikatakan ini tentang bagaimana pengalaman Ayub waktu dia dalam keadaan kesusahan, ya, penderitaan. Bahkan kalau kita lihat dari cerita Ayub ini mungkin saudara sudah tahu, ya kan? Namun yang menjadi kehidupan kita hari-hari ini, biarlah kita mau belajar seperti Ayub ini. Dia benar mengucap syukur. Ayub berapa tuh? 42 ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kan Ayub. Nah, jadi ini
mengucap syukur mampu memberkati kita, bahkan kita akan, nah itulah kita lihat apa? Bukan awal, tapi ya akhir. Bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Kita akan lihat seperti Ayub, dia mendapatkan 2 kali lipat. Karena apa? Dia selalu mengucap syukur. Kalau mungkin dia tidak mau bilang, tidak seperti kita, wah aku mengucap syukur. Dia tidak mau mengatakan karena dia merasakan dirinya bagaimana cobaan. Dalam 1 hari dia mengalami masalah yang begitu. Boleh dikatakan ya seperti tadi pagi ngobrol tentang apa? Ibu gembala waktu di sekolah banyak sekali tanggung jawabnya katanya. Begitu juga Ayub. Tetapi apa? Di Ayub 42 tadi dikatakan ayat yang kedua dikatakan. Dia bilang begini. Kita baca sama-sama. 42 ayat 2 dikatakan 3, 2, 1. Ku tahu bahwa engkau sanggup apa? Melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ini mengucap syukurlah senantiasa seperti itu. Ya, mau? Siap? Siapa yang siap? Siap harus. Mau tidak mau? Karena dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya lagi. Lalu bagaimana cara kita mengucap syukur? Yaitu yang kedua. Yang kedua apa? Bagaimana? Lalu bagaimana cara kita mengucap syukur? Yaitu pertama-tama di Roma 7 tadi ya. Roma 7 ayat 15, hanya kepada Allah. Ya, kita mengucap syukur hanya kepada Allah. Nanti Allah yang bergerak. Dia memerintahkan Bapak Gembala, memerintahkan jemaat-jemaat bahkan. Ya. Amin. Nah ini Roma 7. Kita buka, walaupun banyak ayat hari ini tuh saudara diberkati. Amin. Roma 7 ayat yang ke-15. Ayo kita baca sama 3, 2, 1. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang akan ku berbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat. Nah, rupanya di sini adalah bukan karena apa katanya dikehendaki. Bukan apa yang aku kehendaki, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kita jangan sok-sok apa gitu loh. Ada masalah, aku bisa. Jangan. Baik kecil masalah kita itu, karena kecil bisa jadi besar loh saudara. Amin. Jadi mengucap syukur, apa salahnya kita telepon aja kan? Yeremia 3 ayat 3, ya kan? Dia mampu melakukan. Ada masalah apa tadi malam? Kesaksian masalah apa di kesaksian bapak-bapak, ibu-ibu tadi. Nah, telepon aja sama Tuhan ada. Dunia aja sediakan intercom. Nah, kita punya intercom sendiri sudah. Datang duduk. Saya sampai sehari ini bertahan. Karena begini, jam 6 sampai nah sekarang saya jam 6 sore. Kalau saya berdoa itu saya jam 2, jam 3, pribadi saya. Nah nanti jam 6 saya bangun doa. Cuma yang saya ambil tuh jam skore sekarang, yaitu tentang ketika saya dengar tak, itu kode buat saya. Karena gereja di belakang itu ada masjid. Jadi saya dikatakan itu diingatkan saya tetap berdoa. Karena selalu dikatakan itu, ya kan? Bersukacitalah senantiasa, berkepanjangan, ya kan? Lalu tetap apa katanya?
Pesan Rasul Paulus tetap berdoa. Nah, tetap artinya tidak kemana-mana di situ aja. Obrol aja. Nah, begitu juga saya jam 6 sore, begitu dia. Itu ingatan saya, saudara. Saya ambil langsung gitar. Duduk saya. Ya kan mirip kan? Itu karena setiap hari saya dengar. Hidangan jiwa, hiasan nafas itu. Saya diingatin tak. Dia itu kodenya duk. Saya disuruh duduk. Benar. Itu saya sadar. Oh iya. Doa kita. Sama, ayo. Saya. Pokoknya kalau ada kesempatan saya bilang walaupun mereka sibuk dengan basket, bilang jam 6 sudah harus ada di sini. Tidak ada yang duduk sebelah. Karena di situ kode tak. Duduk. Nah, jadi saya bilang tidak ada yang duduk, saya bilang. Harus duduk. Amin. Nah ini sekarang kita sama siapa lagi kita minta tolong. Ya kan? Bapak Gembala terbatas. Teman-teman terbatas. 1, 2, 3, 4. Oke. 5, 9, 10. No. Ya kan? Pernah mengalami? Nah, saya alami. Ya. Nah, jadi dari situ kita lihat lalu yang kedua apa? Bagaimana cara kita mengucap syukur yaitu pada segala waktu tadi. Ya, Mazmur 34 pujian tadi itu. Saya senang banget lagu ini. Karena dari Tuhan loh. Jadi saya sekarang itu sudah ada banyak kalau saya mau rekaman ke dapur rekaman. Ada banyak lagu-lagu tapi saya belum mau. Saya nyanyikan aja sendiri sampai saya itu benar-benar apa hidangan jiwa saya, hiasan nafas saya itu benar-benar nyatu dengan Tuhan. Benar. Hari-hari ini begitu kita dengar. Ya? Karena kita ini sama-sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Kalau kita enggak kuat, ya udah. Karena doa di situ apa ya? Dalam otoritas Allah. DOA. D-nya apa? Dalam. O. Otoritas. A. Allah. Jadi kalau sudah otoritas Allah, kita nggak akan nggak akan kemana-mana. Kita nggak selalu dijaga oleh Tuhan. Apalagi kalau ditandai lagi dengan mengucap syukur seperti ikan tadi, ya kan? Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita mengucap syukur tadi? Yaitu pada skala kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Lalu dikatakan dalam kita mengucap seperti 1 Tesalonika tadi 5 ayat 18, yaitu dalam segala hal sesuai kehendak Allah. Sudah kita baca tadi. Tesalonika. Jadi harus menuruti kehendak Allah. Seperti siapa yang bisa baca ini? Saya Lukas 7, Matius 7 ayat 21 kalau salah. Ya. Matius 7 ayat 21. Ayo, suaranya keras, ini berkat. Ya. Matius 7 ayat 21. Pemuda, ada suara yang keras? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan siapa? Kehendak Bapa. Mau masuk surga kan? Nah, kadang-kadang itu jadi dikatakan bukan orang yang berseru-seru, ya kan? Jadinya artinya sekarang ini kita harus ada di dalam kita, jangan sampai jasmani kita yang menonjol, tetapi biarlah rohani kita itu yang semakin hari diperbaharui, ya, perbaharui rohani kita, bahwa memuja syukur hidangan jiwa dan hiasan nafas kita kepada ibadah bukan waktu di gereja, ibadah di rumah,
perbuatan kita itu ibadah. Dalam perilaku kita itu ibadah. Dalam segala sikap kita kepada anak, kepada istri, kepada itu ibadah. Nah, jadi artinya hidangkanlah jiwa. Hiaskanlah nafas kepada anak, kepada istri, siapa saja, kepada tetangga, kiri kanan. Itu tandanya kita mengucap syukur. Walaupun mungkin kita mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita ditekan, kita di apa, kadang-kadang dilemparin. Iya kan? Di sini tadi malam waktu cerita sama Bapak Gembala, masih ada waktu lagi. So lewat ya? Berapa menit? 5 menit lagi, Pak. Nah, katanya di resolusi pindah sana sini. Mengucap syukur aja. Buktinya kita lihat yang baik, ya kan? Nah, itu proses. Nah, lalu dari situ kita akan melihat lalu habis dengan sekarang kita keempat. Bagaimana cara kita mengucap syukur, yaitu adalah dengan sepenuh hati. Mazmur 9 ayat 2. Siapa yang bisa baca? Ayo pemuda sekali. Saya tantang pemuda, di mana suaranya? Tadi bapak-bapak aja ya. Sama ibu apa? Suara. Wan. Mazmur 92. Mazmur ayat 2. Wah. Hah? Nah, itu jempolan. Ya. Aku mau mengucap syukur dengan segenap hati. Lalu yaitu kita bisa menjadi saksi Tuhan di tempat kita bekerja, di tempat mana, walaupun mungkin ada gesekan, kita aja sodorin aja, kasih aja hidangan, kue kayak apa, air minum. Hari ini kamu sepertinya kalau royo, ada Tuhan banyak kasih hikmat. Ya kan, mungkin kita dia tidak suka, kita bisa punya rasa auranya. Biasa aura itu kita bisa rasain. Wah, orang ini tidak senang sama saya. Ambil inisiatif, kita kasih. Kamu atau air putih aja seperti ini. Ya. Air minum. Kasih aja. Nih, air minum enggak? 1 poin udah. Besok 2 poin. Lama-lama dulu. Saya praktekkan pekerjaan saya dulu waktu di rumah sakit. Saya bekas perawat dulu, saudara. Ya, rumah sakit Pertamina di Balikpapan. Dan itu saya biasa tuh, kan tuh gampang. Tapi kita punya cara. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Ya. Lalu yang kelima, kita mengucap syukur adalah pada masa lalu. Nah, kita harus mengucap pada masa lalu kita waktu Tuhan tolong. Tuhan tolong di mana? Di blok berapa itu? Mengucap syukur, Tuhan terima kasih Engkau sudah selamatkan aku dari bahaya, dari bencana, dari segalanya. Lalu pada masa lalu dan masa sekarang ini, ada nggak kita mengucap syukur? Nah, ya kan? Lalu pada masa, nah ini pada masa ke masa ini, masa yang akan datang kita harus berdoa. Tuh. Lutut tadi saya tergerak, enak banget lagu tadi apa? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ada apa? Yaitu karena ada ucapan syukur yang Allah sudah kerjakan sehingga lalu di mana? Mazmur 40. Nah ini Mazmur 40 di mana kita baca sama-sama. Mazmur 40 ayat 6. Ada yang tergerak hatinya? Ada yang tergerak? Mazmur 40 ayat 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tuh.
kan manusia bisa dihitung. Amin. Dengan teknologi sekarang. Ya. Kalau Bapak Jepri itu kalau hitung-hitungan uang dia hebat. Ya. Sampai rambutnya habis. Saya suka bercanda sama Bapak ini, Bapak Gembala di sini. Itulah. Dia sedang mengucap syukur dalam segala hal. Sampai rambutnya habis. Ya, kalau saya mau apa? Kalau saya hari ini mau nyamain dengan siapa? Ganjar. Ya, Pak Ganjar ya. Nah, rupanya mengucap syukur hari-hari ini menjadi tuntutan kita, saudara. Ya, kita dituntut untuk mengucap syukur dalam segala masa, di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dengan apa kita masa akan datang kok minta syukur? Lewat doa. Tuhan, tolong Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Seperti Yakub bilang, hari ini aku tapi besok kita tidak tahu. Berdoa. Ya. Seperti tadi yang diungkapkan Mazmur tadi. Terlalu besar sangat jumlahnya untuk dihitung. Artinya pengalaman ini benar-benar luar biasa. Ini pengalaman. Kita semua punya pengalaman. Amin. Nah, pengalaman itu benar-benar kita rasakan. Ini contoh. Ya, inilah gambaran hidup kita. Ya. Gambaran hidup kita kalau kosong. Kalau kosong, nggak ada firman, nggak ada pujian, nggak ada penyembahan, nggak ada doa, nggak ada apa segala. Begitu ada angin topan, angin badai, angin persoalan, angin masalah, jatuh kita. Ya kan? Jatuh masalah. Kita mungkin, aduh, nggak bisa nolong. Mau berdiri aja susah. Ya kan? Seperti kereta api tadi, cari duit susah. Ya kan? Cari duit susah. Tetapi ketika kehidupan kita tadi, ya, kehidupan kita begitu kita isi dengan firman, dengan puji-pujian, dengan doa, dengan apa lagi yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Berikan saud penuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang atur hidup kita. Ya kan? Isi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan pujian, penyembahan sesuai kehendak Tuhan. Maka baik itu kita mungkin setia, baik kita bisa menjadi saksi di pekerjaan. Kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam apa tadi dikatakan, mengucap syukur dalam segenap hati dan isi terus. Maka ketika kita ada masalah persoalan hidup, ya, dan kita akan merasakan ada kekuatan baru dari Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita itu dibaharui Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan. Ketika ada angin, tetap bertahan. Itulah mengucap syukur. Jadi kita harus belajar. Mengucap syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar pengalaman, tetapi yang kita itu saya bilang, saya didapatkan ini ketika saya tadi berdoa bahwa mengucap syukur itu hidangan jiwa kita dari dalam, ya, hidangan jiwa kita dan hiasan napas kita. Ya, mengucap syukur itu kita harus persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, sehingga kehidupan kita itu semakin kuat, kokoh, ya, semakin teguh, bertahan. Ada angin persoalan masalah, karena apa? Yaitu mengucap syukur. Ya. Jadi saudara-saudara biarlah jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dialah yang mengatur hidup kita. Dia yang manage. Bahkan kita harus bisa, kan kita suka buka aplikasi. Carilah aplikasinya Tuhan. Masukkan hidup kita kepada aplikasinya Tuhan. Maka kita akan kontrol hidup kita. Seperti sekarang ini, di mana-mana orang yang punya chip, itu mereka kemana-mana sudah dikontrol. Yang ada waktu ada pameran di mana di BSD, ya, di mana ada chip yang sudah dijual dengan harga berapa itu. Nah, ada yang pengusaha itu dia beli dan taruh di tangannya. Jadi kemana-mana dia di mana saja seluruh dunia terkontrol.
Itu kita akan itulah. Kita harus bisa mengucap syukur dalam masa yang akan datang. Dengan kita mengucap syukur dan berdoa. Dengan kita mengucap syukur dan berdoa, tetap berdoa. Ya, dalam segala itu dan maka itu bisa Tuhan halaukan segala yang jelek-jelek, segala yang tidak Tuhan keinginin. Maka biarlah kehendak. Belajarlah kita hari-hari melakukan ini, sesuai belajarlah kita melakukan sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Karena disitulah kerajaan surga menunggu. Amin. Katanya bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan, melainkan orang yang tetapi melakukan melainkan orang yang melakukan kehendak, bukan kehendak kita. Nah, sekarang ini kita harus Kadang-kadang ini. Nah, sekarang ini kita harus dalam mengucap, kita harus bisa kalahkan, mengalahkan segala ego kita, keinginan daging, kehendak diri sendiri, baru inilah harus kita kalahkan, supaya kita bisa belajar melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan biarlah Inilah firman mengucap Tuhan. syukur ya. Puji Tuhan biarlah firman Tuhan hari ini saya kembalikan kepada Bapak Gembala dan terusnya biarlah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua siang hari ini. Kita punya tema beberapa tahun yang lalu, lakukan dan kerjakan saja firman Tuhan. Memang kalau cuma kita dengar, ya, tapi kalau kita laksanakan, banyak hal yang kita tidak bisa, karena kita terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Kita mau berdoa, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sudah akan dengan Tuhan baik buat kita. Dia sayang kepada kita. Dia memberi yang terbaik. ya terbaik. Di hadapan hadirat yang Bapa. Siang hari ini, saudara yang mau didoakan, saudara angkat tangan tempat masing-masing. Saya tidak tahu pergumulan yang saudara sedang alami, sedang hadapi, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah yang dapat menolong kita dan menjamah hidup kita, memberi jalan keluar, memberikan solusi dalam hidup kita. Kita menyanyi lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan kita akan berdoa di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dalam
Haleluya. Ya Allah. Amin. Ku sembah Engkau. Haleluya. Ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sudah menerima firman-Mu, mengajar kami untuk kami mau mengucap syukur. Untuk sepanjang umur hidup kami selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu buat segala anugerah-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau memberikan yang terbaik buat kami, memberikan hidup-Mu buat kami, menyelamatkan kami, menebus dosa kami, memberikan damai kepada kami, sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Tuhan jamah, berkati, lawati tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Engkau mengenal segala keberadaan mereka, pergumulan mereka, apa yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan melawati, Tuhan memulihkan hidup kami, sehingga kami dipulihkan. Damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita dari Tuhan turunlah selalu dalam kehidupan hamba. Dimanapun dia berada, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Kami sudah menerima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Haleluya, semua kita katakan amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku